meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East. And we want to end the war in Gaza. We're going to end it. Isu mengenai kemungkinan akses lintas udara bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia mencuat setelah beredarnya dokumen pertahanan rahasia yang diduga berasal dari Washington. Dokumen tersebut disebut menjelaskan soal rencana strategis Amerika Serikat untuk mengamankan jalur overflight di Indonesia. Yang dinilai memiliki posisi krusial dalam peta operasi militer kawasan Indo-Pasifik. Isu ini banyak dikaitkan dengan pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Februari lalu. Pertemuan tersebut disebut menjadi momentum awal pembahasan kerjasama antara Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam kunjungan yang berlangsung pada 18 hingga 20 Februari 2026 itu, agenda Prabowo tidak hanya menghadiri forum internasional, tetapi juga melakukan pembicaraan bilateral strategis. Dari rangkaian pembahasan tersebut muncul dugaan adanya kesepahaman awal yang kemudian ditindaklanjuti melalui jalur pertahanan kedua negara. Selain itu, muncul dugaan bahwa Departemen Pertahanan Amerika Serikat telah menyampaikan dokumen bertajuk Operationalizing US Overflight kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari. Dokumen ini diduga memuat kerangka kerja yang memungkinkan pesawat militer Amerika Serikat melintasi wilayah udara Indonesia untuk berbagai kepentingan operasional. Skema yang ditawarkan disebut mengarah pada mekanisme berbasis notifikasi, menggantikan sistem perizinan per kasus. Melalui pendekatan ini, pesawat militer Amerika Serikat diduga dapat melintas hanya dengan pemberitahuan awal. Sehingga berpotensi mempercepat mobilitas militer sekaligus mengurangi hambatan administratif dalam pelaksanaan operasi. Selain itu, dalam dokumen tersebut juga menjelaskan soal rencana penguatan koordinasi operasional, termasuk pembentukan jalur komunikasi langsung antara Komando Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat dan Pusat Operasi Udara Indonesia. Jalur komunikasi diplomatik dan militer juga disiapkan untuk memastikan sinkronisasi dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kerjasama tersebut. Merespon isu tersebut, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Kepala Biro Humas dan Informasi Pertahanan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyampaikan bahwa informasi yang beredar saat ini masih berada dalam tahap awal pembahasan. Ia menyampaikan bahwa dokumen yang beredar saat ini masih berupa rancangan awal yang tengah dikaji secara internal maupun lintas kementerian dan lembaga terkait.
Kemenhan juga menekankan bahwa dokumen tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan resmi pemerintah. Setiap bentuk kerjasama pertahanan, menurut penjelasan resmi, harus mengedepankan kepentingan nasional. Serta menjamin kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam pengelolaan wilayah udara. Lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa seluruh proses pembahasan dilakukan secara ketat, berlapis dan melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku. Otoritas penuh atas wilayah udara nasional tetap berada di tangan Indonesia, termasuk dalam hal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap aktivitas penerbangan militer asing. Selain itu, setiap rencana kerjasama wajib tunduk pada hukum nasional Indonesia serta ketentuan internasional yang berlaku. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi implementasi kebijakan sepihak di luar kerangka hukum nasional. Di tengah berkembangnya spekulasi, Kementerian Pertahanan mengimbau masyarakat untuk menyikapi informasi secara bijak dan proporsional. Pemerintah menilai bahwa isu ini masih dalam tahap pembahasan awal dan belum mencapai keputusan final, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan setiap informasi yang beredar.